udah bayar 40 juta di LPK, tapi nggak berangkat ke Jepang lewat LPK, tapi dari bantuan aku yang langsung kasih berkas dia ke TSK. Jadi dari TSK suruh bayar Nggak sama sekali dong, gratis. tuh. Kalau langsung ke TSK tuh gratis, nggak perlu bayar. 40 juta itu banyak banget. Dan 40 juta itu buat apa aja sih selama di LPK tuh ngapain aja gitu? Di LPK tuh cuman belajar bahasa. Dan terus SSW tuh belajar sendiri, itu belajar mandiri. SSW itu bisa mandiri. Kalau kalian udah menguasai bahasa Jepang, SSW bisa belajar sendiri. Dan untuk prosesnya itu berapa lama sih dari mulai pertama kali belajar bahasa? 8 bulan sih. 8 bulan itu belajar bahasa. Terus SSW udah lulus juga 8 bulan itu. Jadi kalau di total selama 8 bulan itu bisa sampai berangkat ke Jepang ya. Tapi ingat, berangkatnya nggak lewat LPK. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau cari LPK, sebenarnya nggak ada salahnya ya masuk LPK itu. Cuman kalian tuh harus bener-bener cari LPK yang bener-bener amanah gitu loh. Itu 40 juta banyak banget. Kalau mau cari yang LPK lebih murah atau lebih aman tuh sebenarnya ada ya. Jadi kalian tuh harus bener-bener selektif lagi untuk milih LPK-nya. Atau mungkin buat kalian yang pengen belajar mandiri itu bisa. Dan nanti cari loker di Jepang tuh bisa mandiri tanpa lewat LPK dengan biaya yang cukup mahal. Jadi untuk teman-teman lebih selektif lagi milih LPK. Masuk LPK itu nggak ada salahnya, cuman harus benar-benar selektif. Jadi konten aku sebelumnya itu banyak banget yang ngechat pengen kerja ke Jepang. Itu gimana sih caranya? Itu banyak banget pertanyaan yang sama gitu loh. Kan capek ya kalau harus balas satu-satu. Jadi aku mau bikin konten, harap disimak dengan baik ya. Jadi kalau persyaratan kerja ke Jepang itu khususnya untuk program Tokutegino itu, yang pertama harus wajib punya SSW dan GFT atau JLPT. Apa sih itu SSW? Itu tuh sertifikat keterampilan dan sertifikat bahasa. Jadi kalau kerja ke Jepang itu nggak cukup ngasih ijazah aja, atau mungkin yang udah pandai bahasa Inggris pun, atau yang udah punya pengalaman kerja di Taiwan, Singapura, Hong Kong 9 tahun, 10 tahun pun, kalau nggak punya GFT sama SSW untuk Tokutegino itu nggak bisa berangkat. Jadi kalian tuh harus tetap butuh GFT dan SSW. Dan untuk mendapatkan GFT dan SSW itu kalian harus belajar. Bisa belajar mandiri di rumah atau ikut kelas online. Kelas online itu murah ya, nggak sampai puluhan juta. Cukup mungkin ada yang 3 juta, 5 juta itu udah bisa belajar online dari rumah. Atau mungkin kalian mau ikut LPK, itu nggak ada salahnya, cuman cari yang amanah ya. Jangan lewat calo yang harus bayar di awal banyak banget, 40 juta, 10 juta di awal itu. Kalau nggak ada jaminan berangkat kan sayang kan, nanti bisa hangus itu duit. Dan mungkin nanti untuk kalian yang udah lengkap ya persyaratannya kayak GFT, SSW, nanti bisa hubungin aku. Hubunginnya tuh kalau udah lengkap aja, jangan yang masih gimana sih kak cara belajarnya, gimana sih kak cara dapetinnya, apa itu GFT, apa itu SSW. Itu kan capek ya kalau yang nanya tuh banyak orang, dengan aku harus balas satu-satu ya. Semoga disimak video aku kali ini biar kalian gak banyak nanya lagi ya. Nanti kalau ngechat aku itu tinggal kirim GFT sama SSW aja, nanti aku tinggal ngasih ke TSK. Kamu pikir magang dan kerja di Jepang itu sama? Salah, bedanya bisa hidup ngubah kamu. Yang satu cuma numpang kerja, yang satu lagi bisa dapat gaji besar, tinggal lama, bahkan ajak keluarga. Tapi sayangnya banyak yang salah pilih jalur. Ini dia perbedaan antara magang dan Tokutegino. Magang, tujuannya belajar kerja, bukan kerja beneran. Gaji kecil, jam kerja ketat, dan susah pindah tempat. Gak bisa bawa keluarga dan setelah selesai biasanya harus pulang. Tokutegino, ini jalur kerja resmi, gaji bisa 2 kali lipat magang, bisa pindah tempat kerja, bisa tinggal lebih lama, dan ada TG2 yang memungkinkan bawa keluarga. Pokoknya lebih bebas, lebih manusiawi. Banyak yang nyesal baru tahu setelah terlanjur ambil magang, padahal kalau dari awal ambil TG hidupnya udah bisa lebih mapan. Jangan sampai kamu salah pilih jalan juga. Pola buat info Jepang dan belajar bahasa Jepang. Dan kalau kamu terbantu sama konten ini, bantu support aku dengan kasih donasi di link saya di bio. 1 klik dari kamu sama dengan semangat besar buat terus berbagi info penting kayak gini. Cari kerja di Indo makin susah, gaji gak sebanding sama capeknya. Coba deh lihat peluang kerja di Jepang tahun 2025 ini. Sekarang
Banyak orang ngeluh susah banget cari kerja, lowongan sedikit, saingan banyak, gaji pas-pasan, tapi di Jepang justru kekurangan tenaga kerja. Jepang buka ratusan ribu lowongan kerja buat orang asing dan banyak posisi yang bisa kamu isi, bahkan cuma modal lulus SMA atau SMK. Ini dia pekerjaan yang paling banyak dicari di Jepang tahun 2025. Pertama, perawat lansia atau kaigo, kerja mulia, gaji tinggi, plus pengalaman tinggal di Jepang. Kedua, pengolahan makanan, pabrik bento, siput, dan bakery butuh ribuan pekerja, cocok buat yang teliti dan rajin. 3. Pertanian dan peternakan, cocok buat yang suka alam, kerja bareng tim, dan tinggal di pedesaan Jepang. 4. Konstruksi dan bangunan, gaji tinggi, skill bertambah, banyak lembur. Kelima, pabrik manufaktur, industri otomotif, elektronik, sampai tekstil selalu butuh tenaga kerja. Kamu pengen kerja halal, gaji tinggi, dan punya pengalaman hidup di luar negeri, kerja ke Jepang bisa jadi jalan rezekimu. Follow aku buat info kerja ke Jepang dan belajar bahasa Jepang juga. Dan kalau konten ini bermanfaat, boleh banget support aku lewat donasi di link bio supaya aku bisa terus bantu kamu wujudkan mimpi kerja di Jepang. Kalau kamu punya niat kerja di Jepang, jangan asal ambil job. Karena ada satu jenis pekerjaan yang bikin banyak orang nyesel berat. Namanya seizo atau kerja pabrik. Terdengar simpel, tapi kenyataannya kerja 12 jam berdiri, gerakan monoton, istirahat sedikit, kadang shift malam. Banyak yang kuat, tapi banyak juga yang tumbang. Bukan berarti semua buruk, tapi kamu harus tahu dulu sebelum ambil. Mau tahu kerja apa yang cocok buat kamu di Jepang? Follow aku ini biar gak salah langkah. Jepang dikenal sebagai negara maju, bersih, dan disiplin. Tapi tahukah kamu ada sisi gelap yang jarang dibicarakan? Fenomena karosi atau kematian karena kerja berlebihan jadi masalah serius di Jepang. Banyak orang bekerja sampai 14 jam sehari tanpa sempat istirahat. Bahkan sebagian besar orang Jepang tinggal sendirian. Tingkat kesepian di kota-kota besar sangat tinggi. Itulah kenapa muncul istilah hikikomori, orang yang menarik diri dari masyarakat dan tidak keluar kamar selama bertahun-tahun. Jepang memang indah, tapi di balik keindahan itu ada tekanan sosial yang enggak semua orang kuat menanggungnya. Apakah kamu masih ingin tertarik tinggal di Jepang?